garis besar, reproduksi sel itu memang ada dua ya, ada mitosis dan ada meiosis. Oke, ingat bahwa di dalam tubuh kita itu bisa terjadi mitosis ataupun meiosis, tetapi dengan catatan tertentu atau dengan syarat tertentu gitu ya. Jadi meiosis sama mitosis itu tujuannya sama, yaitu tujuannya adalah sama-sama menghasilkan sebuah sel baru gitu. Namun yang menjadi pembeda adalah mitosis itu biasanya sel barunya adalah untuk regenerasi sel, ya, untuk perbaikan sel gitu. Ya, jadi di dalam tubuh kita itu jadi manusia itu kan tercipta dari eh, macam apa namanya? Dari sel ya. Karena dari sel berubah ke jaringan, dari jaringan ke organel sampai menjadi sebuah organisme atau sebagai bentuk manusia gitu. Jadi di dalam konsep biologi kita adalah unsur terkecilnya adalah sel gitu ya. Oke. Nah, makanya sel itu dia tidak selamanya akan dari kita lahir, ya, dari kita lahir sampai saat ini itu kita sudah beberapa kali untuk berganti sel. Ya. Artinya kita selalu menjadi pribadi yang baru. Kenapa menjadi pribadi yang baru? Karena setiap sel itu akan selalu mengalami regenerasi atau sel itu punya masa hidup. Sel dari kita lahir sampai saat ini kita bukan bukan orang yang sama, bukan. Kita orang yang berbeda. Kenapa? Karena sel-sel di dalam tubuh kita itu selalu berubah. Nah, perubahan sel ini karena akibat kematian sel secara terprogram atau disebut dengan apoptosis, gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah meiosis. Di sini meiosis adalah pembentukan sel baru di mana tujuannya untuk menciptakan sebuah organisme atau menciptakan makhluk baru gitu kan. Makanya di sini disebutkan eh, proses terjadinya itu adalah di sel reproduksi. Baik itu di apa namanya di gonen atau di gamet ya atau di testis atau di ovarium. Ya terjadi pada wanita dan perempuan apa, wanita dan laki-laki gitu. Kemudian bertemulah si sel tersebut sehingga menjadi sebuah organisme baru gitu. Nah, apa sih kenapa kita perlu mempelajari reproduksi sel supaya kita bisa tahu, oke, ketika nanti ada pertanyaan eh, apa namanya berkaitan dengan reproduksi sel, berkaitan dengan perbaikan sel, maka oke, oh ini perlukaan jaringan nih. Otot saya mengalami kerusakan. Kemudian terjadi proses perbaikan sel. Nah, itu berarti prosesnya yang menggunakan proses mitosis, bukan proses meiosis. Proses meiosis, syarat mutlaknya adalah bertemunya sel gamet dengan sel telur. Oke, itu syarat mutlak gitu. Nah, makanya tadi pertanyaan saya adalah kenapa di meiosis itu membutuhkan dua kali proses pembelahan. Gunanya sebenarnya adalah ya benar apa yang disampaikan teman-teman kalian tadi. Gunanya adalah untuk mengurangi apa tadi jumlah kromosom. Oke, jadi jumlah kromosom itu dia dikurangi setengahnya sehingga nanti eh, akan ada kombinasi baru atau namanya variasi genetik atau rekombinasi genetik. Oke. Nah, proses rekombinasi genetik ini dilakukan secara acak ya atau disebut biasanya muncullah alel baru atau variasi genetik yang baru. Sehingga dari dua sel tadi kemudian dipecah sampai dua kali sehingga variasi variasi ikatannya itu dia lebih bervariatif atau tidak serupa gitu ya. Takutnya kalau dipecah sekali itu masih membawa unsur kromosom yang sama gitu. Tetapi ketika dipecah itu akan menjadi variasi yang baru. Nah, variasi yang baru ini mempunyai kode unik sendiri ya. Ada kode genetik tersendiri sehingga terjadilah satu organisme baru dengan kombinasi alel yang baru. Ya, dari sinilah kenapa tidak disarankan pernikahan itu masih dalam kategori sedarah gitu karena nanti kombinasi alelnya itu tidak akan banyak variasinya sehingga banyak sekali nanti kemiripan-kemiripan kode dari kodonnya. Nah, kemiripan kode kodon ini nanti akan membawa sebuah permasalahan baru atau sindrom gitu. Makanya kalau diperhatikan itu bisa apa namanya merubah
kode genetik, makanya tidak disarankan gitu ya. Oke, nah, kemudian kita membahas di apa namanya mitosis gitu. Nah, kita harus harus tahu bahwa ketika tubuh kita mengalami perlukaan jaringan gitu ya, kemudian oh itu berarti prosesnya menggunakan proses mitosis. Nah, proses mitosis itu adalah cloning ya, sebenarnya adalah cloning atau eh, duplikasi, duplikasi dari sel induknya secara langsung gitu. Nah, biasanya mitosis ini terjadi adalah pertama, ketika memang sel-sel itu sudah waktunya mati atau apoptosis atau kematian yang terprogram. Tapi ingat, sel di dalam tubuh kita itu tidak semuanya mati dalam waktu yang bersamaan. Enggak, tetapi punya waktu yang berbeda-beda. Sehingga terjadilah proses yang namanya kematian terstruktur. Ya, dari kematian terstruktur itulah muncul sel baru. Oke, kemudian ada juga sel yang dipaksa mati. Kenapa selnya dipaksa mati? Karena selnya dinilai sama sistem imun kita itu dinilai tidak memenuhi syarat gitu loh, atau dinilai membawa sebuah apa namanya kode genetik yang berbahaya sehingga dimatikan atau namanya nekrosis gitu. Nah, tadi menarik ada pertanyaan, bagaimana ketika di dalam mitosis, di dalam meiosis, ketika proses pembelahan itu terjadi kegagalan pembelahan. Oke. Sebenarnya di dalam tubuh kita ketika ada proses meiosis, ketika ada proses mitosis, itu ketika ada kegagalan bukan berarti gagal, kalau sudah gagal itu nggak diperbaiki, itu enggak. Ada namanya protein kinase di dalam tubuh kita, di mana ketika ada kegagalan pembelahan, itu protein kinase berusaha untuk memperbaiki kegagalan pembelahan tersebut. Oke. Nah, ketika si protein kinase ini dia berhasil merubah apa namanya mengendalikan hal yang rusak tadi, maka terjadilah selnya sel yang baru dan sel yang sehat gitu. Tetapi kalau misalkan, bagaimana kalau misalkan dia tidak berhasil nih, si protein kinasenya tidak berhasil buat memperbaiki, maka si sistem di dalam tubuh kita akan menyuruh untuk mematikan sel tersebut atau menekrosiskan atau mematikan secara apa namanya secara paksa atau dinekrosiskan, dimatikan. Agar supaya apa? Agar supaya tidak timbul atau tidak muncul sel baru yang rusak gitu. Jadi tetap secara otomatis di dalam tubuh kita itu melakukan perbaikan. Namun pertanyaannya adalah seberapa mampu tubuh kita mengendalikan kerusakan yang diderita gitu. Kalau memang kerusakannya masih bisa terkontrol, ya memang bisa gitu. Itu akan diperbaiki sama si protein kinase. Tapi kalau nggak bisa apa dimatikan. Terus pertanyaan lagi adalah, apakah semua dimatikan? Nggak juga. Ada yang nggak dimatikan. Kenapa? Karena si tubuh juga nggak bisa memaksa untuk mati, untuk mematikan sel tadi. Contohnya apa? Contohnya di sel kanker, sel tumor gitu ya. Proses pembelahan sel secara masif itu tidak bisa dikendalikan oleh tubuh. Ya, harusnya itu kan sel kanker itu kan dimatikan sama tubuh. Tetapi tubuh nggak mampu lagi untuk menekrosiskan atau mematikan. Sehingga muncullah produksi sel berlebih sehingga itu disebut sebagai tumor atau disebut sebagai kanker. Itu. Nah, itulah peran dari protein kinase yang mengontrol proses pemecahan di dalam sel kita. Oke. Nah, eh, kemudian ketika tubuh kita mengalami kerusakan jaringan, ketika kita misalnya kesleo kah atau apapun itu, ada reseptor pertama yang memberitahu kepada sel bahwa oh ini ada cedera. Oh, ini selnya mengalami kerusakan. Oh, berarti selnya harus diregenerasi. Ya. Yang berperan sebagai sensor yang mendeteksi itu, yang memberikan informasi itu adalah si sitokin. Ya. Si sitokin lah yang berperan ketika nanti ada kerusakan sel. Oke, di sini ada kerusakan sel dan sekarang saatnya untuk regenerasi sel, itu adalah si sitokin. Ya, si sitokin lah yang berperan untuk menginformasikan ke yang lainnya sehingga di situ nanti akan terjadi proses perbaikan dari si sel itu. Nah, dan tadi mungkin kasus-kasus yang tidak terkontrol gitu ya, tidak terkontrol berkaitan dengan proses pembelahan sel
Ya itu tadi ya misalnya trisomi gitu ya. Kita bisa banyak kasusnya ada Down syndrome dan sebagainya. Ya, itu salah satu hasil dari pembelahan sel yang tidak sempurna gitu. Coba kalian perhatikan apa namanya sangat berisiko sekali bagi bagi wanita di usia di atas sekitar apa sudah mendekati masa menopause atau memasuki masa pralansia kemudian dia hamil. Itu sangat berisiko sekali untuk terjadinya apa namanya gangguan pembelahan dari sel. Jadi jangan hanya dipikir bahwa pembelahan sel ini terjadi eh, karena apa namanya variasi alelnya, variasi kromosomnya itu mirip. Bisa jadi karena apa namanya perkawinan sedarah bukan cuma itu, tetapi dari kondisi tubuh itu juga sangat berpengaruh gitu. Nah jadi banyak sekali case coba nanti dibaca di jurnal itu bahkan di usia 35 tahun itu tidak lagi direkomendasikan untuk hamil biasanya. Kenapa? Kalau punya kondisi tertentu yang memperlihatkan penurunan fungsi tubuh secara signifikan karena itu berpotensi sekali nanti ketika hamil akan berpengaruh di proses pembelahan seluler. Takutnya nanti dalam proses miosisnya eh, variasi alelnya itu tidak variatif sehingga nanti muncul banyak sindrom. Nah, itu yang eh, ditakutkan. Makanya apa namanya sekarang PR kita adalah menjaga kesehatan gitu ya. Jadi apa namanya kualitas hidup kita ya tercermin dari bagaimana perilaku hidup kita gitu. Memang secara penelitian di jurnal apa segala macam dikatakan di atas usia 35 tahun atau mendekati pralansia atau mendekati masa-masa menopause kemudian hamil itu berpotensi untuk banyak sekali terjadi kegagalan pembelahan sel. Namun saya rasa itu semua masih bisa terkontrol ketika kita sedari dini itu melakukan pola perilaku hidup yang memang sehat gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada, di pertemuan selanjutnya materi tentang apa? Sudah masuk di case ya di pertemuan selanjutnya ya? Atau masih di teori dasar? Untuk materi selanjutnya itu